Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi bersama Ustadzah dalam pembelajaran hari ini, yaitu melalui pembelajaran online. Ustadzah berharap kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan hari ini kalian sudah mempersiapkan diri untuk belajar bersama-sama. Nah, anak-anakku, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya hari ini kita akan belajar matematika. Ingat, perlu kalian ingat bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan, ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, muatan matematika. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar mengenai nilai tempat dari satuan, puluhan dan ratusan, juga sudah mempelajari tentang cara membaca angka, ya, cara membaca angka dan menuliskannya dalam bentuk tulisan. Nah, hari ini akan kita lanjutkan materi selanjutnya. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Ya. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Oke. Ini 481, ya. Yang ini 357 dan yang ini 531. Nah, untuk mengurutkannya, maka yang harus kita lakukan pertama, kita lihat dari angka ratusannya dulu. Masih ingat ya nilai angka ratusan? Yang paling depan, ini ratusannya. Oke, kita lihat angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya berbeda, langsung diurutkan. Oke. Nah, ini kita lihat angka ratusannya ini sudah berbeda, maka langsung diurutkan. Ya. Yang kedua, urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar adalah, dari angka ini, jika kita urutkan dari bilangan yang terkecil, maka ini ya, ini bilangan yang terkecil 357. Kemudian 481. Selanjutnya 531. Ya, ini jika diurutkan dari yang terkecil. Kemudian jika kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil adalah berarti kebalikan dari yang di atas, 531. Kemudian yang kedua 481, yang terakhir 357. Nah, perhatikan angka berikut, ya. Kalau tadi yang kita perhatikan adalah nilai ratusannya, sekarang kita lihat. Dari angka ini ya, ratusannya, kita lihat angka ratusannya. Jika angka ratusan sama,
Ya, ini sudah sama ya, 6 semua. Maka kita lihat angka puluhannya. Puluhannya itu yang di tengah. Ini puluhan. Ya, kita lihat angka puluhannya. Jika berbeda, maka langsung diurutkan. Ya, ini berbeda, maka kita urutkan. Mana yang puluhannya? Kita urutkan dari yang terkecil. Nah, sekarang urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat angka puluhan yang memiliki angka puluhan paling kecil, itu kita tulis dahulu. Ya, 634. Kemudian 652. Yang terakhir 671. Kalau kita urutkan bilangan tadi dari yang terbesar ke terkecil adalah maka kebalikannya. Kita tulis 671. Kemudian yang kedua 652. Yang terakhir 634. Ya, paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, ya, dari ketiga angka ini ratusannya sudah sama. Kita lihat ratusannya dulu. Ya, ratusannya sudah sama. Kemudian kita lihat puluhannya. Puluhannya juga sudah sama. Maka kalau ratusan dan puluhan sudahlah sama, maka kita lihat satuannya. Nah, satuannya ini berbeda. Maka kalau sudah berbeda satuannya, berarti tinggal kita urutkan. Sekarang kita urutkan bilangan tadi dari yang terkecil. Ya. Dari angka satuan ini, bilangan satuan ini, yang nilainya paling kecil yang mana? Iya, ini ya yang paling kecil angka 2. Maka kita tulis 142. Kemudian berapa? Setelah 2, angka 6. 146. Dan yang terakhir 148. Sekarang kita urutkan dari yang nilai bilangan terbesar ke terkecil adalah ya kebalikannya nggih 148, kemudian 146 dan terakhir 142. Paham nggih anak-anak? Tadi sudah mengurutkan, lihat yang dari ratusannya dulu, kemudian perhatikan puluhannya dulu. Nah, yang terakhir, jika ratusan dan puluhan sama, maka kita lihat satuannya. Jika satuannya sudah ketemu, baru bisa berbeda, maksudnya satuannya bisa langsung diurutkan. Nah, anak-anak, coba perhatikan, satu buku berisi 10 lembar kertas. Perhatikan gambar lambang ini gambar ini ya. Ini diibaratkan 10 lembar kertas. Ya. Kemudian satu tumpuk buku berisi 100 lembar kertas. Nah, kalau ada tumpukan sekian banyaknya tinggi, ini kita ibaratkan 100 lembar kertas. Itu ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 gambar. Ya, kita beri nama gambar A. Ya, ini yang warna merah kita beri nama gambar A. Kemudian yang gambar berwarna kuning kita beri nama gambar B. Selanjutnya yang berwarna biru kita beri nama gambar C. Kita hitung. Ya, kita hitung gambar A jumlah semuanya berapa ya kira-kira? Coba ayo silakan dihitung.
Ya, ingat, 1 tumpuk sama dengan 100 lembar kertas. Oke. Ini ada berapa tumpuk ini? Ya. Kemudian yang satu buku ini berisi 10 lembar kertas. Oke, dihitung ada berapa buku ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buku. Ya. Kemudian yang ini namanya lembar. Ya, ada berapa lembar? Ya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lembar. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk angka 256. Kemudian yang gambar B. Ini ada 2 tumpuk. Berarti berapa? Ya, satu tumpuknya 100. Ini 100, berarti 100 ditambah 100, 200. Yang ini ada 3 buku. Berarti berisi satu buku 10 lembar. Berarti kalau 3 buku jumlahnya 30 lembar. Kemudian yang ini ada berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 lembar. Kita total semuanya, kita jumlah semuanya menjadi 239. Kemudian gambar C, ini ada 3 tumpuk buku yang berisi berapa? 1, 2, 3, berarti ada 300. Yang ini ada 2 buku berisi 10. Berarti kalau 2, 20. Ya, yang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lembar. Semuanya kalau dijumlah ada 324. Ya. Nah, bagaimana mengurutkan bilangannya? Nah, kita urutkan, kita coba urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit. Ya, masih ingat tadi caranya untuk mengurutkan bilangan, perhatikan angka ratusannya. Oke, angka ratusannya sudah sama apa belum? Nah, angka ratusannya berbeda. Ya, kita cari yang paling sedikit. 2, ini 3, ini 2. Kemudian dari yang sama, berarti antara A dan B yang paling sedikit yang mana? Kita lihat angka puluhannya. 5 dan 3. 5 dan 3 yang paling sedikit adalah angka 3. Maka berarti kita beri tanda centang yang paling sedikit. Oke. Kemudian kita urutkan. Berarti dimulai dari gambar B. Ya. Kita mulai dari gambar B, kemudian gambar A, dan terakhir adalah yang paling banyak gambar C. Itu nggih? Nah, sekarang kalau tadi dari yang paling sedikit guys jumlahnya, sekarang kita urutkan dari yang paling banyak. Tadi yang paling banyak angka berapa? Gambar yang mana? Ya, kita beri centang, tanda centang. Oke, ini yang paling banyak. Kemudian kita tulis di sini. Kita urutkan dari yang paling banyak. C, kemudian A, dan terakhir B. Paham nggih?
Nah, contoh berikutnya. Ini ada gambar kubus, susunan kubus. Yang ini kita beri nama kubus A, gambar kubus A. Kemudian yang ini kita beri nama gambar kubus B. Dan yang terakhir kita beri nama gambar kubus C. Kita hitung. Yang A, ini jumlahnya berapa? Coba, ayo anak-anak bantu Ustazah menghitungnya ya. Kita hitung ya sama-sama. Ayo coba dibantu Ustazah nih menghitungnya. 1, 2, 3. Ya, ini menempati ya 300. Kemudian ingat ini adalah puluhan. Ada berapa puluhan? 1, 2, 3, 4. 4 puluhan ditambah 1, 2. 2 satuan. Kita tulis dalam bentuk angka menjadi 342. Selanjutnya yang gambar B. Yuk, hitung lagi bersama-sama. 1, 2, 3. 300. Ya. Kemudian puluhannya berapa ini? 1, 2, 3. Puluhannya ada 30. Kemudian ditambah dengan satuan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 satuan. Kita tulis dalam bentuk angka 336. Kemudian gambar yang terakhir, yuk dihitung lagi. 1, 2, 3. 300 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 60. Puluhannya ada 60. Ya, satuannya ada berapa ini? 4. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk angka menjadi 364. Yuk, coba. Nah, sekarang kita urutkan. Kita urutkan gambar kubus di atas dari yang paling banyak sekarang ya. Kita mulai dari yang paling banyak. Ayo, diingat kembali. Kita lihat ratusannya. Jika ratusannya nilainya sama, maka kita langsung lihat angka puluhannya. Ya, ini angka ratusannya sudah sama ya, 3 semua ya. Nah, berarti kita langsung lihat angka puluhan, nilai puluhannya. Ini 4, ini 3, dan ini 6. Karena tadi yang ditanyakan yang paling banyak, maka dari ketiga angka puluhan nilai yang menempati nilai puluhan ini, yang memiliki angka paling banyak adalah angka 6. Maka 6 ini adalah yang paling banyak. Kita beri tanda centang. Selanjutnya, kita urutkan, berarti C ini kita tulis di sini terlebih dahulu. Nah, C, setelah C berapa? A dan B. Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Jika kita urutkan dari yang paling sedikit. Tadi yang paling banyak sudah ketemu, sekarang yang paling sedikit. Angka puluhan yang nilainya paling kecil, yang mana? Iya, yang ini. Gambar B. Angka 3. Setelah ini mana? 4. Baru yang terakhir, yang paling banyak 6. Kita tulis di sini. Oh iya, dicentang dulu. Yang paling sedikit. Terus kita tulis di sini. Ya, gitu nggih. Sudah lebih paham lagi ya sekarang?
cara mengurutkan bilangan. Nah, selanjutnya tugas kalian untuk latihan di rumah, silahkan kerjakan LKS kalian halaman 47 sampai 50. Dikerjakan di LKS saja, kemudian nanti dikumpulkan bersamaan dengan pengambilan buku paket tema 2. Gitu aja materi hari ini. Mudah-mudahan penjelasan Ustazah bisa kalian pahami. Dan kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.